Sepakat kita, umur bertambah, jatah hidup berkurang, berarti yang pertama kaji kita, mungkin umur yang diberikan Allah selama ini kita Bapak Ibu masih kurang bersyukur. Itulah kaji kita pertama. Pak Ustadz, iya, sering saya mendengar Ibrahim ayat 7 itu, la in syakartum la azidannakum. Apabila engkau berterima kasih, bersyukur, kata Allah, la azidannakum, maka aku akan tambah nikmat itu terus, kata Allah. Nyatanya Pak Ustaz, tidak nampak saya bertambah. Bagaimana cara mensyukurinya? Rupanya Pak Ustaz mungkin salah. Yang pertama, cara bersyukur itu adalah akui bahwa semua yang Bapak Ibu dapatkan ini datang dari Allah. Setelah diakui nikmat ini datang dari Allah, yang keluar dari lisan kita alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para alim, para ulama, tokoh masyarakat, pemerintah desa, Bapak BPD, RW, RT yang berhadir, dan juga Ketua Gerakan Sholat Subuh Berjamaah Kecamatan Rokan Ampat Koto Zona 2 beserta seluruh segenap pengurus, dan juga Ketua Masjid Al-Mukhlisin dan seluruh pengurus masjid se-Kecamatan Rokan Ampat Koto Zona 2 yang insya Allah orang-orang pilihan ini mengajak kita semakin ingat kepada Allah. Semoga mereka diberi Allah kesehatan dan umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, sahabat, saudara, jiran, tetangga, seluruh keluargaku yang berhadir pada kesempatan subuh yang barokah ini, doa kita sampaikan tidak jemu kepada Allah. Semoga kebersamaan kita di dunia ini letih-letih melakukan kebaikan, ditahan rasa ngantuk yang luar biasa, dihilangkan semua kesibukan-kesibukan kita. Kita sempatkan duduk di majelis ilmu, kita mendatangi seruan atau panggilan Allah. Semoga kebersamaan ini diganti Allah besok, kembali kita bersama-sama di dalam surga bersama Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Biasanya Bapak Datuk Zulkarnain saya ditemani oleh manajer dakwah yang setia dengan saya, dan juga itu sering Buya Najib menyebut beliau itu adalah Bapak Yusuf Prasetyo MA.
Tadi malam setelah selesai acara, kami sudah janjian tetap pagi ini akan berangkat ke SSB, ke Masjid Al-Mukhlisin. Saya sudah jemput ke tempat beliau, tapi tidak ada titik-titik apakah beliau ada di tempat atau tidak. Handphonenya pun tidak aktif. Mungkin ada kesibukan lain. Sosial beliau ini luar biasa. Saya saja sebagai ustaz, semenjak kenal dengan beliau Bapak Ibu, lebih duluannya beliau itu bangun ketimbang saya. Lebih seringnya beliau membangunkan dan mengingatkan saya, wabil khusus pada waktu subuh kajian-kajian kami. Beliau jam 2 sudah bangun. Ustadznya paling bangun setengah 4, kadang jam 4, kadang mau setengah 5. Tapi kalau manajer itu memang jam 2 dia sudah bangun. Pagi ini rupanya dapat info dari buya kita, beliau pergi mengantar pasien. Itu juga bagian tugas yang sangat mulia. Kalau ustadznya hanya bisa ceramah, kalau beliau banyak kelebihannya. Kita doakan semoga beliau mulia di dunia, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala besok. Amin. Doa orang yang baik subuh ini kita doakan Bapak Ibu, beliau mohon Allah berikan disegerakan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang paling urgen sekarang nih Bapak Ibu. Resah gelisah saya tengok gara-gara itu tadi, belum dapat istri. Mumpung ada di sini anak KKN kata Buya tadi, mana tahu penasaran siapa yang diceritakan Ustadz ini, langsung nanti hubungi Buya Nazib boleh, atau langsung kunjungi YouTube kami UJR Channel, subscribe, like, and share. Lebih mudah lagi Bapak Ibu, ada beliau di sana kalau nggak salah ya. Kemudian pagi ini saya bersama abang saya. Abang saya ini lain ayah, lain ibu. Sebahagian Bapak Ibu sudah mengenal beliau, orangnya ganteng dan juga hitam manis, tapi ini sudah menikah Bapak Ibu. Pupuslah harapan Bapak Ibu kalau nanti saya perkenalkan siapa beliau ini. Pak Zulkarnain kenal beliau. Beliau ini kami sebut di Ujung Batu Bang Putra. Menurut Bapak Ibu, terutama ibu-ibu dari belakang, melihat postur badan beliau, beliau ini apa kerjanya? Tidak tahu Ibu? Beliau ini tugasnya di Polres Rokan Hulu. Beliau ini adalah seorang polisi yang soleh insya Allah. Nampak Bapak Ibu di luar berapa ada mobil? Di belakang mobil UJR Channel itu mobil apa Bapak Ibu tengok? Pajero Sport. Dari fasilitas dakwah yang beliau buat, itu salah satu yang mengkawal Ustadz subuh ini Bapak Ibu. Balapan kami dari Simpang Siagu sampai ke sini, menang saya. Kok bisa? Saya di depan Bapak Ibu. Saya pacu 120, sekarang tak sungkan-sungkan lagi kena tilang. Apa sebab? Karena polisi sudah ikut berdakwah Bapak Ibu. Kenapa Ustaz kencang-kencang bawa mobil? Saya tenang, yang di belakang polisi. Kan begitu Bapak Ibu. Pas dipasangnya cuman sirenenya tak ada, tapi lampu yang kedip-kedip itu saya tak paham tak apa maksudnya. Asal udah dipasang lampu yang biru-biru itu, saya pun bersemangat lah, aman lah ini begitu Bapak Ibu. Apa maknanya? Kalau semua ikut andil dalam dakwah, kami pun sebagai ustadz akan merasa leluasa menyampaikan agama ini Bapak Ibu. Tapi kalau sampai kami berceramah terus, mohon maaf ke masyarakat biasa, nanti ustadz berceramah 1 jam, yang disampaikannya baik tapi tidak sesuai dengan pemerintah setempat, mana yang lebih didengar cakapnya Bapak Ibu? 5 menit nanti Pak Kepala Desa contohnya ngomong, 1 jam Ustadz Rangkuti ceramah, mana yang Bapak Ibu dengar? Pak Kades atau Ustadz? Bingung juga jawabnya kan? Dibilang Pak Kades salah, dibilang Ustadz pun salah. Tapi kekuasaan jauh lebih berpengaruh dibandingkan kami yang bertausiah. Maka sekarang gerakannya
ikut andil dalam dakwah ini sesuai kemampuan kita masing-masing. Saya dikasih Allah sedikit kemampuan berceramah, inilah yang bisa saya lakukan untuk agama ini. Beliau ini, polisi kita ini, tak dikasih Allah beliau kemampuan untuk bertausiah, berceramah, tapi dikasih Allah ilmu, mampu beliau untuk menyunting, membuat YouTube sehingga diupload, dikenallah ustadz-ustadz kita ini ke penjuru dunia. Kenapa Pak Ustadz dibuat YouTube-nya? Nanti kan ria. Bapak Ibu, daripada orang yang buka aurat di YouTube itu bergentayangan, lebih bagus ceramah-ceramah itu kita buat perbandingannya. Sekarang kita buka YouTube di Bapak Ibu, nauzubillah, kalau sampai sama kita dengan anak kita buka YouTube, malu kita, risih kita, betul Bapak Ibu. Tapi sekarang sudah ada channel dakwah, pas kita buka, mana tadi gerakan subuh berjamaah, ayah nggak sempat, kata bapak itu tadi, dibuka anaknya UJR channel, langsung dia tengok, oh tadi ini kajinya, bisa diupdate. Dengan adanya YouTube, Ustadz pun tak bisa macam-macam. Kalau saya kajian di Ujung Batu ini judulnya, nanti kajian di Rokan itu judulnya, maka paling setahun inilah yang saya bisa dipakai, tahun besok out. Apa sebab? Tidak update ilmunya. Dengan adanya YouTube, tak bisa Ustadz macam-macam. Harus belajar, harus baca buku, harus muzakarah. Kalau tidak, terlewat dengan masa. Karena ini adalah seleksi alam Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga kita semua sehat-sehat, panjang umur, semua harapan cita-cita dikabulkan Allah, dan moga-moga kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu-ibu yang di belakang? Sehat semua? Bapak-bapak sehat semua Pak? Alhamdulillah. Pertanyaan sama ibu-ibu pagi hari ini, apakah ibu masih ingat tanggal berapa ini bulan Zulhijjah? Ayo, yang dapat tunjuk tangan, boleh pulang duluan. Yang belum dapat, kita nanti ingatkan. Tanggal berapa hari ini ibu-ibu? Ada yang bilang 28. Bapak-bapak? Bapak-bapak 27. Terjadi di Masjid Mukhlisin ikhtilaf, berbeda pendapat. Apakah yang di belakang ini dari ormas lain, di depan ini ormas lain? Satu masjid, satu tempat ibadah, tapi berbeda cara pandangnya. Dalam hal ini harus dititik temukan. Kita tanya ahlinya. Tanggal berapa ini Buya Nazid Zulhijjah? Beliau juga proge ibu-ibu 28. Dari Pak Haji tadi 27. Maka saya berada di tengah. Saya juga mendukung Bapak Ibu menghitung mundur saja. Kalau tanggal 1 Muharram itu besok hari Rabu, kira-kira kalau dihitung mundur ini sekarang hari Ahad, tanggal berapakah hari ini? Beliau menyebut 26 orang tua kita. Kita sekarang masih bebas berpendapat, tapi ketika nanti salah, jangan saling menyalahkan lagi. Maka kita berlapang dada. Alhamdulillah Zulhijjah tahun ini tak ada perubahan 30 hari Bapak Ibu. Lalu kalau hari Rabu besok tanggal 1 Muharram, hitung mundur berarti 30, 29, 28, 27. Berarti kalau Rabu tanggal 1-nya, hari Ahad tanggal 27 lah. Berarti Bapak Ibu dulu waktu SD tidak lulus matematika nih. Menghitung mundur Bapak Ibu tidak bisa juga berarti, ya kan? Hitung ke depan. Hari ini 27 hari Ahad. Hari Senin besok 28. Hari Selasa besok 29. Rabunya besok? Hah? Bingung juga Bapak Ibu, ya kan Pak? Jadi macam mana Pak Ustaz? Bapak Ibu begini.
Kalau nanti Kementerian Agama sudah menetapkan hari Rabunya kita 1 Muharram, berarti kita menghitung tahun ini Zulhijjah 29. Tidak ada yang bermasalah sebenarnya. Karena di Ramadan kita saja pun kemarin sudah beda. Ada yang 29, ada 30. Di penetapan 10 Zulhijjah kemarin pun sudah beda. Orang rokan 4 foto ada nggak yang 2 kali sholat Idul Adha kemarin? Ujung batu ada. Apakah harus kita saling mencaci mencela? Jangan, karena itu hak masing-masing. Jadi Bapak Ibu, kalau hari Rabu kita 1 Muharram, maka hari ini masih terhitung 27 Zulhijjah Bapak Ibu. Jadi Buya belum 28 ini. Apa sebab? Karena Jumat semalam masih tanggal 25. Terbenam matahari masuk malam Sabtu baru masuk 26. Terbenam matahari semalam Sabtu malam Ahad, ini hari Ahad, maka sekarang baru tanggal 27. Mana tahu hari ini berpendapat 28, tidak usah pala kita bacok-bacokan gara-gara itu Bapak Ibu. Atau hari ini ada yang berpendapat 29 pun, itu perlu dipertanyakan. Yang jelas kita sepakat bahwa satu, di akhir tahun ini kita Bapak Ibu ingin sedikit bermuhasabah, mengkaji-kaji diri. Apakah terkait ini tanggal 27, 28 atau tanggal berapapun, tapi kita sepakat kita sekarang berada di penghujung dari bulan Zulhijjah atau bulan 12 dari bulan-bulan Hijriyah. Ayah Oma, tak usah Ustadz ulang lagi, yang 12 bulan ini cukup mendengarkan saja. Supaya mampu kita mengukur diri kita sekarang di bulan berapa. Bulan satunya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sekarang kita berada di bulan 12 dan di penghujung akhir bulan Zulhijjah. Lalu Pak Ustaz, hakikatnya Bapak Ibu, kita nanti berganti tahun 1445. Umur kita ini sebenarnya Bapak Ibu bertambah atau berkurang? Tidak sama juga pendapatnya Bapak Ibu. 1445 Hijriah besok hari Rabu, yang bisa sampai umurnya besok ke hari Rabu, ketika anak bertanya ke kita, apakah umur kita bertambah atau berkurang? Kok tahu Bapak Ibu berkurang? Yang betul jawabnya adalah umurnya bertambah, jatah hidupnya berkurang. Kita kalau sudah gerakan subuh harus agak sedikit unik jawabannya Bapak Ibu. Umurnya bertambah. Apa ada orang 1445 Hijriah, 1444 umurnya 33 tahun, masuk 1445, ditanya berapa umur apa sekarang? 30. Mana bisa mundur Pak? Bapak yang 144 30 tahun, 1445 pasti menjawab 31. Betul Pak ya? Berarti umur itu bertambah, jatah hidup ini yang berkurang. Lalu Pak Ustaz, kalau sadarnya Bapak Ibu hakikatnya jatah umur ini berkurang, lalu perlulah mengkaji-kaji diri. Hakikatnya kita semua sedang menunggu kematian kita. Kita sedang menuju kuburan kita masing-masing. Ustaz Rangkuti di mana rencana dikuburkan? Saya di Simpang Ngaso. Buya Najib di mana rencana dikuburkan? Di depan Masjid Raya Al-Jihad. Nanti Bapak Ibu di mana rencana dikuburkan? Tentukan dari sekarang. Mau tak mau itu akan kita jumpai Bapak Ibu. Sepakat kita, umur bertambah, jatah hidup berkurang. Berarti yang pertama kaji kita,
Mungkin umur yang diberikan Allah selama ini kita Bapak Ibu masih kurang bersyukur. Itulah kaji kita pertama. Pak Ustadz, iya, sering saya mendengar Ibrahim ayat 7 itu, la in syakartum la azidannakum. Apabila engkau berterima kasih, bersyukur, kata Allah, la azidannakum, maka aku akan tambah nikmat itu terus, kata Allah. Nyatanya Pak Ustaz, tidak nampak saya bertambah. Bagaimana cara mensyukurinya? Rupanya Pak Ustaz mungkin salah. Yang pertama, cara bersyukur itu adalah akui bahwa semua yang Bapak Ibu dapatkan ini datang dari Allah. Setelah diakui nikmat ini datang dari Allah, yang keluar dari lisan kita alhamdulillah. Kalau hanya mengakui nikmat Allah ini gampang, mengucapkan alhamdulillah lebih gampang. Yang banyak kita orang Lubuk Bendahara, orang Lubuk Siki, kita semua orang rokan yang tak lulus termasuk ustaz, sudah dikasih Allah nikmat, tapi nikmat itu tidak dia gunakan kepada yang diridhoi oleh Allah. Ada yang dikasih Allah nikmat sehat, tapi tak ke masjid. Ada yang dikasih Allah nikmat penglihatan bagus, tapi tidak pernah baca Quran. Ada yang dikasih Allah bisa menggerakkan lisan belum stroke, tapi tidak pernah zikir. Ada yang dikasih Allah telinga, banyak pengajian-pengajian sampai informasi, tidak mau juga ikut mendengarkan. Sehatnya dibuat Allah kaki, tidak juga dilangkahkan ke tempat yang baik. Sehat dibuat Allah fisiknya, nikmat luar biasa melimpah, tapi tidak bisa dia gunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Berarti syukurnya gagal Bapak Ibu. Begini, kalau ada orang yang Bapak Ibu mampu bersyukur, janjinya ditambah. Lalu yang penambahan ini Pak Ustadz, apakah jumlahnya atau barokahnya? Yang paling uniknya orang selalu menuntut jumlah. Kalau disyukuri harta kita Pak Ustadz, ditambah Allah, ditambah Allah, ditambah Allah. Yang bertambah itu adalah barokahnya. Kalau jumlahnya ditambah Allah, itu hanya bonusnya saja. Sekarang Bapak Ibu, Ustadz hanya mengingatkan begini, kalau benarlah Bapak Ibu kita hari ini ingin bermuhasabah, mengkaji diri, sejauh mana ya Allah rasa syukurku terhadap nikmat setahun terakhir ini yang kau berikan. Berkomitmenlah nanti di akhir tahun ini masuk 1445 Hijriah. Kalau aku masih hidup ya Allah, kalau badanku sehat, akan kugunakan melakukan kebaikan. Kalau hartaku ada, aku akan beramal lewat hartaku sesuai yang kau inginkan. Kalau anak-anakku sudah punya, dikaruniai oleh engkau, akan kudidik mereka supaya mereka kenal dengan engkau. Semua yang kita miliki nikmat ini, usahakan Bapak Ibu dalam rangka bisa mengundang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara bersyukur nomor 1. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Disinilah yang sangat-sangat mengerikan Bapak Ibu. Kalau engkau engkar tak bersyukur, kata Allah, azabku sangat pedih. Tengok Bapak Ibu, ada orang-orang yang sehat badannya, tapi dia tidak mau beribadah. Nanti perlahan-lahan Allah akan hinakan dia, mulai dari dunia ini, terlebih di akhirat besok. Yakin Ustaz? Yakin 1000%. Ada orang ketika sehat tidak mau sholat, tidak mau ke masjid, tidak mau datang majelis ilmu. Di saat Allah tarik nikmat sehat tadi, berapa banyak orang yang sudah sakit, mohon maaf,
ketika mendengar azan meleleh air matanya, menangis pengen ke masjid. Yang menuntun tak ada, memapah tak ada, hanya mendengarkan bisikan-bisikan kumandang azan lewat ventilasi rumahnya. Apa yang hari itu terjadi? Dia sedang diberi Allah DP azab dari kesehatan yang tak disyukuri. Setelah sakit baru ingin beribadah. Berbahagialah Bapak Ibu, asal di masa sehatmu kau sudah maksimal ibadah, di masa sehatmu kau sudah taat kepada Allah. Ada masanya besok kita ini sakit, maka selama kita sakit itu, maka semua ibadah sepanjang kita sehat tetap akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Maka dikuncilah kalimat syukur dengan asal pandai kau bersyukur, maka akan Allah tuangkan ke dalam hatimu rasa cukup. Bapak Ibu, dunia ini dicari takkan pernah habis, takkan pernah cukup. Laksana mengejar bayang-bayang sendiri. Kencang Bapak Ibu kejar, lebih kencang dia lari. Kapan bayang-bayang baru mengejar kita? Mundur ke belakang. Maka orang Lubuk berkata, mencari dunia maka akhiratmu akan tinggal, tapi kalau cari akhirat duniamu akan mengikut. Betul Bapak Ibu? Lalu orang hari ini bercita-cita, setelah dapat ini, apakah puas? Tidak. Dapat ini pengen 2, dapat 2 pengen 3, apa puas? Tidak Bapak Ibu. Kapan supaya kau katakan engkau cukup dan puas di hadapan Allah? Materi yang pertama, tumbuhkan rasa syukur kepada Allah dalam hati kita masing-masing, maka Allah akan cukupkan Bapak Ibu kehidupan dunia kita ini. Konsepnya, penguncinya, asal Bapak Ibu ingin menjadi hamba yang bersyukur, sering-seringlah lihat orang yang berada di bawah kita keadaannya masalah dunia. Kalau ibu masih menatap ke atas, bahasa Medannya nanti mata kita akan kelilipan. Tahu Bapak Ibu kelilipan? Tapi kalau Bapak Ibu sering menengok ke bawah, biasanya itu akan lebih adem, lebih enak, lebih sejuk mata menengok ke bawah. Apa makna pesan moral ketika sholat tak boleh menengok ke atas, malah disuruh menengok ke tempat sujud? Allah sedang mengajarkan bahwa ketika selesai engkau sholat, ketika kau bertebaran di muka bumi ini, apapun profesi kalian, supaya jangan silau pikiranmu, supaya jangan silau matamu, supaya jangan stres pikiranmu, maka bawalah ilmu sholat di luar dari sholat dalam aktivitas. Caranya, pandang yang berada di bawah kita, jangan pandang yang berada di atas kita. Kalau pandang yang di atas kita, kita sekarang punya Honda, nampak orang punya mobil, itulah masalah kita pertama kali. Ada yang hari ini berjalan kaki, dia tengok yang punya Honda, itulah masalah dia hari ini pertama kali. Semakin Bapak Ibu pandang ke atas, besok dapat mobil, tengok orang yang mobilnya 2. Dapat mobil 2, tengok merek mobilnya yang paling bagus lagi. Sampai mati, pantas Nabi sebutkan, hatta sehingga pamuhu, mulutnya disumpal dengan tanah, baru dia katakan cukup pemberianmu ini ya Allah. Orang Lubuk saya yakin sudah pandai semuanya bersyukur, insya Allah. Caranya bersyukur, yakini semua pemberian ini datang dari Allah, ucapkan alhamdulillah, kemudian gunakan semua nikmat yang diberikan Allah untuk mengundang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatan yang diberikan, gunakan untuk ibadah. Honda yang dititipkan sama Bapak Ibu, gunakan untuk silaturahim, kajian-kajian. Mobil yang diberi Allah kalau hujan ketika subuh, keluarkan dari garasi supaya jangan basah. Semua Bapak Ibu, fasilitas yang dikasih Allah menunjang kita supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nomor 1. Muhasabah akhir tahun, banyak-banyakkan rasa syukur kepada Allah. Yang kedua,
Kalau syukur sudah dapat, yang kedua ini tingkatkan Bapak Ibu zikir kepada Allah. Dalam makna apa zikir dimaksud Ustaz? Dalam makna Bapak Ibu bukan hanya sekedar mengingat, tapi lebih daripada mengingat, menyesuaikan ucapan dengan yang kita pikirkan dan yang kita laksanakan. Itu yang paling payah. Maka salah satu yang diancam Allah dalam Al-Quran, kabura maqatan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali murka Allah, kemarahan Allah kepada orang yang hanya pandai bercakap tapi dia tak mengamalkan apa yang dia cakapkan. Dia hanya menerangi orang, tak ada Allah seperti lilin. Orang dia terangi tapi dirinya hancur sendiri. Ini paling berbahaya Bapak Ibu. Orang berganti di atas meja, di atas kursi, di atas podium, bolak-balik menyampaikan kata-kata nasihat. Jangan-jangan yang menyampaikan nasihat dia tak mengamalkan apa yang dia sampaikan. Na'udzubillah. Lalu Bapak Ibu, zikirnya ini Ustadz mau ajarkan sama Bapak Ibu sehingga nanti makin bermakna 1445 ke depan insya Allah. Bapak Ibu mau gak zikirnya kira-kira? Mau ya? Biar Ustadz ajarkan nanti zikirnya ini. Mudah-mudahan bisa dihafalkan dan ini luar biasa manfaatnya Bapak Ibu. Nah, supaya Bapak Ibu zikir ini dia cepat menembus, yang pertama, sering Bapak Ibu melihat, nanti jangan tersinggung terkait pemahaman kita berbeda, tapi ini meluruskan kajinya saja. Saya baca dalam hadis Nabi, setiap ada orang yang selesai melaksanakan sholat fardu dan kemudian dia membacakan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian dia tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang mengamalkan ini setiap habis sholat fardu, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya, biarpun dosanya sebesar buih di atas lautan. Begitu dalam hadis Nabi. Pertanyaan Ustaz, apakah ada jamaah ini asal setiap Bapak Ibu habis sholat fardu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian langsung tidak ada istighfar, tidak ada subhanallah, tidak ada tahlil, tidak ada zikir apapun kecuali pus berangkat begitu saja? Ada Bapak Ibu? Kita tidak menyalahkan itu karena itu memang bebas memilih. Tapi karena kita sudah sekarang mau hijrah, mau berubah, yang kurang zikirnya sekarang tingkatkan zikirmu. Sesibuk apapun, habis engkau sholat, kau tahan dulu, kau duduk dulu. Apa yang dibaca Pak Ustaz? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Udah dipandu sama imam kita tadi. Kurang merdu apa lagi tuh? Sesibuk-sibuknya Pak Ustaz, aku nggak sempat istighfar lagi. Cuman Pak Ustaz, ilahana ya Rabbana subhanallah, 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 subhanallah. Kasih kami dalilnya Pak Ustaz. Nabi juga habis sholat itu berzikir dan langsung tegak. Bapak Ibu, ada seorang sahabat yang bernama Sa'labah. Mana tahu ada Sa'labah juga di Rokan Ampat Koto ini, barulah dia boleh mencontoh Sa'labah yang zaman Nabi. Habis sholat sering Nabi perhatikan apa yang dilakukan Sa'labah nih Bapak Ibu. Habis sholat orang yang selalu mengucapkan zikir, tapi Nabi berbalik badan. Nampak sahabat ini unik memang yang satu nih. Asal selesai salam pus berangkat, asal selesai salam pus berangkat. Satu ketika dipanggil sama Nabi, sini dulu kata Nabi. Datang beliau, apakah tak bisa kau ikut zikir, tak ikut kau berdoa? Apa tak ada lagi yang kau butuhkan sama Allah? Kau seolah-olah habis sholat, habis itu melepaskan kewajiban, kau berangkat begitu saja. Apa tidak perlu kau lagi zikir? Apa enggak dengar kau hadis tentang subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 33, kemudian ditutup tahlil menjadi 100, sebesar apapun dosamu, sebanyak buih di lautan dihapuskan. Apa enggak
iyang kau, tidak tergiur kau tentang pahala besar itu. Apa kata Sa'labah? Saya begini ya Rasulullah, kalau saya nanti masih ikut zikir dengan kawan-kawan denganmu ya Rasulullah, saya ini orang fakir, orang miskin, saya ini susah ya Rasulullah. Kalau nanti saya ikut zikir ya Rasulullah, maka ya Rasulullah ketahuilah, kain yang saya pakai hari ini, sholat hari ini kain satu-satunya yang saya miliki dengan istri saya. Saya ini orang miskin. Kalau ikut saya zikir, nanti istri saya akan sholat di akhir waktu. Kalau seandainya sholat ini sholat maghrib, ikut saya zikir, nanti istri saya hampir isya baru dia bisa sholat ya Rasulullah. Saya ini orang miskin. Kalau demikian parahnya kemiskinan kata Nabi, wajarlah kalau begitu, daripada biniku tak sholat. Kira-kira gitulah Bapak. Doakanlah aku ya Rasulullah supaya aku kaya, supaya bisa ikut zikir dengan yang lain juga bersamamu ya Rasulullah. Aku pun pengen ya ikut zikir, cuman keadaanku begini ya Rasul. Kata Nabi, lebih bagusnya engkau miskin, engkau sabar, daripada nanti engkau kaya, engkau kufur. Tidak ya Rasul, kalau sudah kaya nanti ikut aku zikir. Kita cut saja di situ, ilmunya kita ambil. Bolehnya orang habis sholat fardu langsung tegak dia, sesibuk apapun urusannya, kita berbaik sangka saja, mungkin itu keturunan dari bangsa Labah dulu Bapak Ibu. Jadi nggak salah tuh Pak Ustaz, nggak salah. Kalau memang parah betul kehidupan tuh Bapak Ibu, kain yang Bapak pakai sholat nanti zuhur, itu juga kain yang akan dipakai ibu sholat nanti di rumah. Itu bolehlah Bapak tegak balik. Tapi saya rasa tidak ada sesusah Sa'labah lagi orang di Lubuk nih Bapak Ibu. Kain sarung di lemari itu yang belum dibuka saja tak berapa kotak di situ. Memang dasarnya kita ini karena kajinya muhasabah, yang kurang-kurang zikirnya, ayo tingkatkan zikir. Habis sholat fardu, usahakan dulu duduk sejenak. Apa sebab? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kenapa Pak Ustaz? Kita biasanya habis melakukan dosa dianjurkan astaghfirullah, habis mencaci maki anak astaghfirullah, habis kita tadi bergaduh salah ucap astaghfirullah, habis kita melakukan dosa astaghfirullah. Tapi kenapa Bapak Ibu habis kita sholat melakukan yang baik perintah Allah, kita rukuk, kita sujud, baca suratul Fatihah, membaca tasbih, membaca tahmid, kemudian memuji Allah, kemudian bersolawat kepada Rasulullah. Begitu habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah. Apa Pak Ustaz kaitannya dengan istighfar? Istighfar yang habis sholat itu Bapak Ibu gunanya, mana tahu ya Allah, sholatku ini kurang khusyuk, ampuni aku ya Allah. Mana tahu baca Fatihahku kurang fasih, ampuni aku ya Allah. Mana tahu tadi rukukku kurang bungkuk, astaghfirullah, ampuni aku ya Allah. Mana tahu tadi sujudku kurang lama sedikit ya Allah. Mana tahu tomakninahnya kurang sempurna, astaghfirullah, ampuni aku ya Allah. Disinilah saatnya bertemu dengan orang melakukan dosa ucap istighfar, tapi kita melakukan ketaatan tetap beristighfar. Mulialah dia di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu jangan anggap sepele itu. Zikir tingkatkan. Zikir habis sholat. Aku Pak Ustaz sedang musafir, tidak bisa begitu Pak Ustaz. Bawa tasbihmu, bawa musobahmu. Kalau kami di Medan musobah namanya. Biasa Pak Ustaz kalau di Mukhlisin habis zuhur, aku masih bisa zikir subhanallah, 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 subhanallah. Berangkat ke Bukit Tinggi naik pariwisata. Nanti kalau kita zikir lama-lama ditinggal kawan Pak Ustaz, apa cara? Nanti habis sholat istighfar 3 kali, gak sempat zikirmu panjang seperti kau di Lubuk Siki, nanti di bus kau lanjutkan saja tak apa-apa. Yang penting ada zikir. Fazkuruni azkurkum.
Kalau kau ingat aku, kata Allah, aku akan ingat padamu. Maka kalau kau sering lupakan Allah, maka Allah takkan pernah melupakan engkau. Itulah baiknya Allah itu. Jadi kalau susah kehidupanmu, berarti kau lupa dengan Allah. Kalau Allah melupakanmu, dia sebenarnya tak pernah lupa. Bapak Ibu, kita yang menjauh, minder dari Allah. Apa membuat kita dekat dengan dia? Zikir, buat sebuah wirid yang rutin mendekatkan diri kepada Allah. Saya mengajarkan pertama ini yang sudah biasa kita lakukan. Saya ajarkan Bapak Ibu yang agak susah sedikit. Mau nggak Bapak Ibu amalkan? Setiap Bapak Ibu hendak mau tidur, itu wiridnya kan banyak, tapi saya kasih yang lebih ampuh dan yang lebih besar pahalanya. Dalam hadis Nabi, ada nggak tadi malam Bapak Ibu sebelum tidur, kemudian dia sudah merebahkan badan, sebelum dia membaca Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Dulu pernah saya kasih juga amalan, kita bisa menentukan jam berapa kita bangun Bapak Ibu dengan bacaan-bacaan Quran. Udah sampai di sini informasinya Bapak Ibu. Saya anggap sudah. Kalau tidak nanti ambil rekamannya balik. Sudah pernah saya ajarkan di sini jam berapa Bapak Ibu ingin bangun dengan keberkahan bacaan ayat dalam Quran. Pernah saya kasih kalau tak salah amalannya. Secapek apapun tidur tidak perlu lama. Yang diambil tidur itu adalah barokah Bapak Ibu. Ada orang 5 jam tidur tak puas-puas. Ada orang setengah jam pun tidur segar, puas dia. Karena tidur tak menyangkut waktu lamanya, tapi tidur menyangkut kualitasnya Bapak Ibu. Saya anggap itu sudah dapat. Baca ini Bapak Ibu, saat Bapak Ibu nanti mau tidur, manfaatnya saya kasih sama Bapak sama Ibu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tutup ujungnya dengan Faghfirli, maka ampunilah aku. Siapa yang mengamalkan ini, maka semua pun dosa-dosanya akan Allah ampunkan Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu terbangun jam 2 atau jam 3, kemudian pas terbangun tak mampu melakukan tahajud, tak mampu menyentuh air karena dingin atau mungkin ada penyakit, intinya Bapak Ibu tak melakukan sholat 1 rakaat pun malam itu, witir pun tak ada, tahajud apalagi tak ada, sholat sunnah taubat tak ada, hajat tak ada, sholat sunnah yang lain pun tak ada. Apa yang Bapak Ibu baca? Ketika Bapak Ibu bangun dari tidur, maka tidak membaca langsung Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Apa yang dibaca? Ulangi kembali bacaan ini. Kalau mau tidur itu dibaca, mengampunkan dosa-dosa kita. Kalau sudah bangun tidur itu Bapak Ibu baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faghfirli. Kalaupun Bapak Ibu tidak sholat malam pada malam tadi, tapi kalau itu dibaca zikirnya, dicatat tetap Bapak Ibu seperti orang yang qiyamul lail, seperti orang yang menghidupkan pada malam itu untuk ibadah. Bapak Ibu sudah amalkan itu atau belum? Kalau yang belum, rekamannya ada, putar-putar dan dibalik. Di mana kami dapat rekaman itu Pak Ustaz? Ketik YouTube, kemudian ketik UJR huruf besar channel, dan dibuka, nampak videonya insya Allah. Berapa hari Pak Ustaz? Paling lambat 2 hari ke depan. Nanti jumpa zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faghfirli, maka ampunilah aku. Kalaupun tak sempat tahajud, dihitung kita sebagai orang yang tahajud.
Amalkanlah itu Bapak Ibu, supaya beruntung kita di ujung tahun ini, nanti masuk tahun berikutnya, dibantu Allah kita melakukan ketaatan yang lebih baik lagi. Tambah lagi, satu lagi Bapak Ibu, zikirkan lagi setelah dulu diajarkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kapan zikir itu dibaca? Sebelum azan subuh. Sekarang Bapak Ibu tambah lagi supaya lebih mantap. Apa itu Pak Ustaz zikirnya? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Situ saja. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Amalkan ini Bapak Ibu, kalau bisa sebelum subuh baca. Kalau nanti enggak sebelum subuh sempat, habis sholat subuh ini. Kalau habis sholat subuh ini pun enggak sempat, sebelum masuk waktu zuhur nanti. Berapa kali Pak Ustaz? Komplitkan saja paling sedikit 100 kali. Berapa manfaatnya Pak Ustaz? Dari 4 dalam hadis itu, satu yang paling luar biasa saya melihat. Apa itu Pak Ustaz? Dicabut Allah dari hati kita sifat kekhawatiran untuk menjadi miskin Bapak Ibu. Yang hari ini mental umat Islam secara fisik, secara materi cukupnya nampak, tapi hatinya miskin dibuat Allah. Ini mau buat AC lagi mukhlisin. Kalau Allah kayakan hati kita, ikutnya kita tuh menyumbang. Tapi kalau banyak harta kita pun hati kita ini miskin dibuat Allah, itu takkan pernah terjadi. Jangankan 100-200 ribu, 2.000 rupiah pun payah kita akan ikut menyumbang ke agama Allah ini. Yang kedua Bapak Ibu, tingkatkan zikirmu supaya nanti Allah juga terus memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Inilah mungkin 2 dulu Bapak Ibu. Rencana saya tadi 4 mau saya sampaikan, tapi 6:30. Kenapa Ustaz hentikan drama ini? Lontong sudah ada di luar Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak nampak, saya nampak. Ada lontong di situ. Saya pun lapar jadinya begitu Bapak Ibu. Yang 2 inilah kenang-kenangan dulu sama Bapak Ibu. Tingkatkan rasa syukurmu kepada Allah. Yang kedua, tingkatkan zikirmu kepada Allah. Zikir bukan hanya bermakna sekedar ucapan, tapi menyamakan yang diucap dengan apa yang kita pikir dan yang kita lakukan. Situ baru masuk dia nanti. Zikirnya tadi 2 amalan yang Ustaz berikan. Bapak Ibu ikuti Ustaz supaya nanti saya ijazahkan. Ikhlas diajarkan ke orang lain, amalkan dunia akhirat ikhlas karena Allah. Ikuti Bapak Ibu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faghfirli. Kalau Bapak Ibu gak paham bahasa Arabnya, payah mengucapnya, baca saja artinya. Maka ampunilah aku, itu artinya. Faghfirli. Baca lagi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kalau sudah 100 kali, barulah tutup dengan Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Karena Allah cabutnya Bapak Ibu dari hati ini sifat kita merasa cukup, maka kita merasa selalu kurang karena hilang rasa syukur.
supaya Allah cukupkan hidup ini setelah syukur dapat, baca zikir ini sebanyak mungkin tiap hari, tiap malam Bapak Ibu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tidakkan silau lagi menengok nikmat yang ada di tetangga, tidakkan silau menengok lagi nikmat yang ada dilebihkan Allah kepada orang selain kita, tapi sudah mulai belajar mensyukuri yang diberi Allah kepada kita. Ilmunya seringlah memandang ke bawah, jangan sering-sering mandang ke atas. Terima kasih Bapak Ibu. Inilah kajian subuh kita pada kesempatan yang mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan ilmu. Pasti dalam penyampaian ini ada kesalahan. Mohon Ustaz dimaafkan dunia dan akhirat Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.